Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah ma ma'budu bil haqq illa huwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul ja'al bil haqq wa bayyina. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selayaknya, sepatutnya lah kalau kita kembali bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, taufik dan maunanya. Utamanya Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan iman kita, meningkatkan takwa kita, menjaga kesehatan kita dan memberi kesempatan kembali hadir di Masjid Al-Ikhlas ini dalam rangka untuk memenuhi undangannya, dalam rangka untuk memenuhi seruannya, panggilannya, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat inilah yang menjadikan dasar kita hadir di masjid ini untuk mewujudkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba Allah yang namanya manusia ini setelah menyatakan iman, Allah memanggil satu, ingin mengetahui sejauh mana bukti keimanannya, sejauh mana bukti imannya kepada Allah Subhanahu wa taala disertai ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah ingin mengangkat derajat yang lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi di atas iman, yakni takwa. Akramun nas atqahum. Semulia-mulianya manusia itu diukur dan terukur karena ketakwaan mereka. Hadis riwayat Muslim dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah itu karena ketakwaannya. Kita dihadirkan oleh Allah di masjid ini, kita dipanggil oleh Allah saat ini dalam rangka untuk menuju ke sana. Maka dengan surat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, wahai orang beriman, apabila kalian dipanggil diundang untuk menunaikan sholat Jum'ah, apa perintah Allah dan apa larangan Allah? Fas'au ila dzikrillah. Segeralah kalian untuk memenuhi seruan panggilan Allah tersebut dalam rangka untuk mengingat Allah, mewujudkan derajat ingat yang paling tinggi, yakni menuju ketakwaan. Wa dzarul bai', tinggalkan itu segala urusan duniawimu. Bagi orang yang beriman saat ini, apapun aktivitasnya Allah melarang. Dari manakah itu perintahnya, apapun kedudukannya, apapun jabatannya, siapapun yang memberikan amanah, wa dzarul bai', tinggalkan itu semuanya.
Karena satu panggilan yang saat ini harus kita penuhi adalah panggilan Allah, dan Allah memanggil dalam rangka untuk mendudukkan dan mengangkat derajat manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni takwa. Sidang jemaah yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal berikutnya yang perlu kita ketahui, bagaimanakah jalan menuju takwa itu kita peroleh? Bagaimanakah derajat takwa itu kita dapat? Sehingga Allah memberikan bimbingan. Hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Hadza bayanul linnas, ini Al-Qur'an. Penjelasannya ini untuk manusia, dan di dalamnya ini adalah hudan. Fi hudan lil muttaqin, di dalamnya adalah petunjuk. Wa mau'idatun, dan nasihat-nasihat lil muttaqin, bagi hamba Allah yang ingin meraih derajat yang paling mulia di sisi Allah, yakni takwa. Sidang jemaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu renungan bagi kita bersama. Kita dihadirkan dalam rangka seperti ini untuk memuhasabah, untuk mengevaluasi diri kita sejauh mana perjalanan kita dalam hidup ini. Sudahkah perjalanan hidup ini searah, sejalan, selaras seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Dan tentunya ketentuannya itu sudah dalam Al-Quran. Maka satu hal yang wajib bagi kita ini, Al-Quran kita baca, Al-Quran kita fahami, kita hayati, Al-Quran kita amalkan, dan Al-Quran kita perjuangkan dalam kehidupan kita ini. Seperti apa kemudian ketika manusia sudah ditunjukkan oleh Allah, dan pada posisi di manakah kesadaran manusia untuk mewujudkan kehambaan dirinya kepada Allah? Mari kita renungkan di antara ayat yang menjadikan kita akan menyadari sebuah perjalanan saat ini, sehingga sampai manakah titik perjalanan kita ini dan mau kemanakah lebih lanjut kita dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma urasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian aku wariskan itu Alkitab, Al-Qur'anul Karim. Kitab yang telah diwahyukan oleh Allah ini diberikan kepada hamba yang mulia yang dipilih, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana kita ini telah menyatakan menjadi umatnya. Marah kita kalau kita ini tidak dianggap umat Muhammad. Bahkan malu kita ini kalau tidak dikatakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai manakah Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Al-Quran ini diwariskan oleh Allah setelah Rasulullah Muhammad SAW kepada siapa? Allah jelaskan, alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami. Siapakah hamba-hamba ini? Jumhurul ulama mufassir jelas, mereka itu ada dalam ruangan ini. Mereka yang sudah telah menyatakan iman, itu hamba yang dipilih oleh Allah. Tapi pada posisi imannya di mana? Mampu membuktikan keimanannya. Iman yang seperti apakah ketika dalam perjalanan Al-Quran yang sudah Allah katakan, hadza bayanul linnas wa huda wa mau'izatul muttaqin. Di titik manakah ketakwaan kita? Di derajat level berapakah ketakwaan kita? Sejauh manakah ketundukan kita terhadap Al-Quran? Sejauh manakah amalan kita ini sesuai dengan Al-Quranul Karim? Dan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran sudah memberikan sebuah gambaran. Walaupun mereka adalah hamba-hamba alladzina astafaina min ibadina, aku wariskan itu Al-Quran kepada hamba-hamba yang aku pilih di antara hamba-hambaku ini. Kemudian Allah menjelaskan, faminhum dzalimun linafsihi
wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah dzalika wal fadlul kabir. Ada 3 karakter manusia dalam pandangan Al-Quran. Yang pertama adalah mereka minhum zalimul nafsi, mereka itu mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua, wa minhum muqtasid, mereka adalah orang yang sedang-sedang saja. Yang ketiga adalah sabiqum bil khairati biidznillah, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wal fadlul kabir. Dia itulah orang yang mendapat karunia Allah yang sangat besar. Siapakah mereka 3 golongan itu yang secara singkat Allah jelaskan? Minhum zalimun nafsi, mereka adalah orang yang mendolimi diri sendiri. Minhum muqtasid, mereka adalah orang yang biasa-biasa saja. Kemudian ada yang sabiqum bi khairat, mereka berlomba dalam kebaikan. Kita lihat seperti apakah ulama mufassir ahli tafsir menjelaskan dalam kitabnya. Satu di kitab Al-Karim, Tafsir Al-Karimul Rahman fi Tafsir Kalamul Al-Mannan, karangan Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Mereka yang dikatakan zalimun nafsi adalah mereka yang menganiaya diri sendiri dengan perbuatan-perbuatannya itu menuju kemaksiatan. Dia sholat, tapi masih ada kemaksiatan, ada dosa-dosa. Dia puasa, tapi masih ada maksiat-maksiat, ada dosa-dosa. Yang mestinya dengan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar mampu mencegah kejian dan kemungkaran. Mestinya dengan membaca Al-Quran terbimbing, karena ini kalam Allah, wahyu Allah. Tetapi mereka menganiaya dirinya sendiri. Sudah ditunjukkan oleh Allah jalan yang benar, tapi ketika melangkah jalan yang benar masih disertai dengan kedoliman-kedoliman, masih disertai dengan kemaksiatan-kemaksiatan, kekufuran-kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Tipe yang kedua, karakter yang kedua manusia hamba Allah, walaupun sungguhnya Allah sebenarnya sudah memilihnya itu dengan diberinya iman, tapi iman itu kan bertingkat-tingkat, dan iman itu bisa berkurang, bisa bertambah, yazidu wa yanqus. Siapa mereka golongan yang kedua? Mereka yang minhum muqtasid, kelompok orang-orang yang sedang-sedang saja. Mereka itu hanya melakukan hal-hal yang wajib, tapi hal-hal yang bersifat sunnah dan yang ditinggalkan, dan yang haram itu pun walaupun sudah dia tinggalkan, bisa meninggalkan haraman, tetapi yang subhat masih dia lakukan. Sunnahnya ditinggalkan, walaupun wajib sudah lakukan. Sholat 5 waktu dilakukan, tapi jamaahnya sesekali aja. Sholat fardu dilakukan, tapi sholat sunnahnya tidak dijaga. Dan sejenis ibadah sejenisnya, minhum muqtasid. Tapi ada hamba yang Allah katakan, yang Allah firmankan, wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Ini yang perlu diketahui. Semuanya itu dengan izin Allah. Menunjukkan orang ini ada sebuah kedekatan dengan Allah dan ada cintanya kepada Allah karena dia mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, contoh aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya Allah, sebagai uswah dan qudwah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Ketika hamba sudah dicintai Allah dengan izinnya Allah, Allah meridhoinya. Langkah-langkahnya dibimbing Allah, langkah-langkahnya ada cahayanya Allah. Kenapa? Akhirnya mereka sangat mudah sabiquna bil khairat, dalam hal kebaikan dia berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. 3 tipe manusia inilah tentunya yang kita inginkan adalah yang ketiga, kelompok sabiquna bil
khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bagaimana mampu mewujudkan itu sehingga kita akan mampu seperti apa yang kita inginkan, yakni menjadi hamba yang walladzina amanu wa amilus solihat, menjadi hamba-hamba yang beriman dan hamba yang beramal solih. Apa kata Allah? Lanudkhilannahum fis solihin. Maka sungguh kami akan memasukkan mereka golongan orang-orang yang solih. Siapa di antara mereka yang solih? Itulah mereka yang kita minta setiap kali kita sholat di akhir dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya jalan yang lurus. Siapa orang yang jalus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Abdullah bin Abbas dalam kitabnya Al-Mikbas fi Tafsir 19 menjelaskan, mereka itu ada an-nabiyyin, was-siddiqin, was-suhada, was-solihin. Yang kita minta adalah mereka itu para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para solihin. Dan para nabi-nabi itu doa-doa tidak ada di antara doanya itu mengharap kepada Allah menjadi hamba yang solih. Yang fenomenal dalam sebuah sejarah perjalanan dalam hidupnya, ilmu dikuasai. Kalau toh sekarang katakan kedudukannya itu seorang doktor berbagai disiplin ilmu, tidak saja satu ahli keilmuan dalam doktornya, bahkan secara akademik memiliki tingkat derajat guru besar, mungkin sudah profesor. Kekayaan, beliau sudah menjadi mulki, beliau itu punya sebuah kerajaan. Sehingga seperti apakah Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Tuhanku, ya Allah, kau berikan aku kerajaan dan kekayaan serta isinya. Dan kau berikan aku ilmu mampu mentakwilkan sebuah cerita dalam peristiwa, tidak sekedar melakukan penelitian yang bersifat empiris dengan kekuatan indrawi, tapi dengan basironya. Yang tidak semua manusia itu mampu memaknai peristiwa yang dihadapi. Tapi Yusuf memiliki dengan izin Allah, dengan izin Allah itu punya. Tapi apa yang diminta oleh Nabi Yusuf? Apa yang terakhir diminta? Beliau tidak minta kerajaan tapi diberikan kerajaan. Tapi beliau memang minta ilmu sebagai bekal dalam kehidupan supaya benar, dan diberinya oleh Allah kekuatan yang luar biasa, hikmah yang luar biasa, basiro yang luar biasa. Tapi di akhir menjelang kehidupannya, doa yang terus dipanjatkan, tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Tawaffani muslima, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan tunduk. Wal hikni bis solihin, pertemukanlah aku ini ya Allah bersama orang-orang yang solih, bertemu dengan orang-orang tua, kakek-kakek moyangku yang telah engkau angkat derajat memiliki sebuah kenabian. Yusuf, sementara kita bukan nabi, bukan rasul, apa yang minta? Yang kita minta belum pasti dan belum pasti kita terima. Kita minta kekayaan belum tentu kekayaan kita terima. Kita minta jabatan belum kita capai. Tapi insya Allah permintaan kita akan diberikan oleh Allah selama kita mengikuti hadza bayanul nas wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Apa permintaan kita? Tawaffani muslima wa alhiqni bis solihin. Karena itu sendiri bimbingan Allah, karena itu sendiri permintaan Allah kepada hambanya, jadikan dirimu itu kembali kepada Allah dalam keadaan Islam dan minta kepadaku engkau bisa berjumpa dengan orang-orang yang solih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan rahmat, hidayah, taufik dan maunanya. Utamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkokohkan iman kita, menguatkan iman kita, menambah takwa kita, menjaga kesehatan kita, dan memberi kesempatan kembali kita ini untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita kepadanya. Dan mudah-mudahan kita semua di dalam keadaan husnul
khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikr hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirul azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan thayyiban wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha qoblal maut wa rohatal indal maut wa mafirata ba'dal maut wal afa indal hisab wal fawza bil jannata wan najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabil akhyar wa sallaman tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah ittaqu wa atiun innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.